Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu. Sudah, Ibu? Ya. Sudah, Bu Eva? Sudah bisa kita mulai ya, Bu? Iya. Ya. Assalamualaikum Ibu Rini, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Rini telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Gimana kabarnya Ibu Rini? Kemarin Ibu bilang Alhamdulillah. ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Iya, alhamdulillah sehat Bu Eva. Saya nih yang justru terima kasih kepada Bu Eva karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama saya. Begini Bu, tentunya ada yang mengganjal nih di hati saya akhir-akhir ini. Pengen sekali rasanya saya diskusikan sama Ibu dari kemarin. Oke Bu Rini, jangan dibawa tegang ya, kita santai saja. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya ingin didiskusikan kepada saya dan yang mengganjal di hati Ibu? Iya, begini Bu Eva, saya kan kebetulan mengajar mata pelajaran IPA, ya Bu Eva ya, di kelas 7 dan kelas 9. Tapi kebetulan permasalahan yang saya hadapi ini di kelas 7 karena kebetulan apa namanya, materi yang saya ajarkan itu sekarang ini adalah materi pengukuran. Nah, ketika diadakan latihan ternyata hampir 60% lah ya, nah hampir 60% anak itu ternyata tidak tepat dalam menyelesaikan soal-soal yang saya berikan, gitu Bu Eva. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi berkaitan dengan masalah yang telah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa harapan Ibu Rini dari kegiatan diskusi kita pada hari ini? Oke, tentunya yang menjadi harapan saya dalam, kegiatan, diskusi atau perbincangan kita siang hari ini adalah tentunya perasaan mengganjal di hati saya semoga bisa terlepas nantinya ya, Bu, ya. Kemudian anak-anak saya juga bisa menguasai soal-soal tentang materi pengukuran, mungkin bisa mendapatkan solusi dari Bu Eva. Ya, baik Ibu. Menurut Bu Rini sendiri, apa hal-hal yang membuat anak-anak tersebut kurang tepat dalam menyelesaikan soal pengukuran yang Ibu berikan tersebut? Kalau misalnya berdasarkan hasil observasi ya Bu Eva ya, hasil observasi yang telah saya lakukan itu, anak-anak itu masih banyak yang belum menguasai materi prasyarat. Ya, materi prasyarat itu kalau di dalam pengukuran itu ada perkalian, pembagian, sehingga mereka akan merasa kesulitan ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengukuran tadi. Oh, begitu ya, Bu. Jadi intinya muridnya yang belum menguasai materi prasyarat ya, Bu Rini. Nah, selain dari murid yang belum menguasai materi prasyarat, kira-kira ada lagi nggak? Mungkin apa ya, media belajar yang saya gunakan kali Bu ya, karena, media belajar yang saya gunakan itu masih monoton, belum banyak variasinya. Oh, baiklah, Bu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak lebih bisa menguasai materi prasyarat tersebut ya, Bu?
Mungkin kalau bisa, saya bisa adakan, kegiatan tambahan, itu Bu Eva. Jadi misalnya saya bisa lakukan pembimbingan secara intensif, di luar dari jam belajar sekolah. Mungkin bisa saya lakukan di jam istirahat atau sepulang sekolah. Mungkin yang lebih efektif sepulang sekolah ya Bu ya, mungkin kita ambil 1 jam setelah sepulang sekolah. Gitu, Bu. Mungkin ya itu tadi, biar anak-anak agar lebih leluasa dalam belajar materi prasyarat itu tadi. Wah, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Ibu. Dengan diadakannya jam tambahan di luar jam sekolah ataupun sepulang sekolah tersebut sangat bagus ya Bu ya. Nah sekarang jika terkait dengan media pembelajaran ini Bu ya, media pembelajaran yang bagaimana menurut Ibu Rini yang bisa menarik minat anak tersebut untuk belajar? Mungkin kalau media itu mungkin saya bisa melakukan variasi ya, Bu, ya, variasi di media pembelajaran tersebut. Misal, saya bisa menayangkan video atau mengajak anak mempraktekkan langsung menggunakan alat-alat ukur yang ada di kehidupan kita sehari-hari, Bu. Jadi, mereka lebih kontekstual ya, jadi langsung berkaitan sama materinya. Kemudian mungkin saya juga bisa menyisipkan ice breaking nih, karena selama ini kan, kita, apa namanya, sering melewatkan ya ice breaking itu, jujur saya sendiri sering melewatkan karena fokus kepada tersampainya materi, jadi sering tidak terfikirkan mengenai keadaan fisik dan fisikis anak untuk lebih fokus, padahal sebenarnya ice breaking itu sangat penting, itu Bu Eva. Iya, menarik sekali Ibu. Kalau boleh tahu sumber belajar yang selama ini Ibu gunakan apa saja ya, Bu? Kalau selama ini yang saya gunakan masih jujur nih, Bu, ya, masih masih ya buku paket itu aja. Jadi, namun nanti saya akan coba untuk mengeksplor, mencoba berbagai sumber lain seperti YouTube, artikel, atau sekarang ini yang lagi viral kan TikTok nih di anak-anak. Karena TikTok kan sekarang sudah banyak ya materi-materi yang, bisa kita lihat di media sosial TikTok itu tadi, itu, Bu. Iya, Ibu Rini, luar biasa sekali pendapatnya. Nah, sekarang kira-kira apa sih rencana ke depan Ibu Rini untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin tadi kalau terkait dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin saya bisa membuat jadwal tambahan ya, Bu, ya. Buat jadwal tambahan untuk anak-anak yang belum menguasai materi prasyarat tadi. Karena, mungkin dengan membuat jadwal tambahan itu tadi, mereka akan lebih menguasai materi prasyarat itu tadi. Kedua, mungkin saya akan menyiapkan media dan sumber belajar yang lebih bervariasi gitu. Jadi sehingga anak-anak itu lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu, Mbak Eva. Ya, rencana yang sangat bagus sekali Bu Rini dengan membuat jadwal pembelajaran tambahan, terus menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. Insya Allah anak tersebut akan tertarik dan akan lebih memahami materi prasyarat yang telah Ibu berikan. Nah, sekarang kira-kira adakah orang lain yang bisa membantu Ibu Rini dalam kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan tersebut, Ibu? Oke, mungkin saya akan meminta bantuan sama guru matematika ya, Bu, ya. Jadi di sekolah saya itu ada 1 orang guru matematika, Pak Andi, karena materi prasyarat ini kan berkaitan dengan, materi, matematika ya, kalau dalam pengukuran itu tentang, apa namanya, perubahan ukuran, menghitung, panjang, sebuah benda misalnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak memahami, perkalian pembagiannya mungkin akan terasa sulit. Mungkin saya itu tadi, saya akan minta bantuan dengan, Pak Andi, guru matematika di sekolah kami dalam kegiatan, jam tambahan yang akan saya lakukan nanti. Oke Ibu, artinya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Saya yakin bila hal ini dilakukan Ibu dengan telaten, dengan sabar, nah insya Allah apa yang akan diharapkan Bu Rini bisa tercapai.
Nah, selain dari solusi tersebut, kira-kira ada lagi nggak Bu solusinya? Apa ya Bu Eva ya, mungkin, saya akan melakukan pemetaan kali ya Bu. Jadi, pemetaan terhadap kemampuan murid, sehingga saya bisa lebih memahami nih anak-anak yang berada di kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, sehingga saya juga bisa memberikan treatment atau perlakuan yang sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Itu mungkin Bu Eva. Iya Ibu, benar sekali, luar biasa sekali Bu Rini. Pemetaan di awal itu sangat penting sekali, gunanya untuk memahami kemampuan anak, sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Iya Ibu. Baik, Tentunya saya kal di hati saya dan semoga, ya anak-anak juga baiklah bisa Bu. mengalami perubahan gitu. Sekarang dari beberapa rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Rini tersebut, kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Apakah akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat? Ya mungkin, saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat, Bu. Mungkin dengan mengatur jadwal tambahan dulu nih, dan mencari referensi yang jelas ya, mencari referensi media dan sumber belajar yang menarik. Karena menurut saya hal tersebut yang lebih urgent, mengingat materi kan akan terus berjalan nih. Jadi kalau anak-anak, masih terganjal dengan pengetahuan prasyarat perkalian sama pembagian tadi, nanti lama-kelamaan mereka akan terus tertinggal. Jadi saya tidak ingin anak-anak itu terus tertinggal. Iya, Ibu. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Secepatnya ya Bu ya, mungkin saya bisa mengatur jadwalnya mulai minggu ini, mulai Senin besok, saya akan coba berkolaborasi dengan guru matematika tadi untuk segera melakukan penjadwalan terhadap anak-anak yang kurang memahami pengetahuan prasyarat tadi. Baik, berarti secepatnya ya, Bu, ya, Ibu akan melaksanakan hal tersebut. Nah, sekarang sampai di titik ini, apa yang telah Ibu dapatkan dari kita diskusi pada hari ini? Tentunya saya merasa tercerahkan ya Bu ya, tercerahkan, kemudian saya juga dapat mendapat gambaran lah tentang hal-hal yang akan saya lakukan nantinya. Kemudian saya juga menyadari bahwa betapa pentingnya memberikan pembelajaran yang bervariasi dan bimbingan tambahan bagi anak-anak yang memang belum mengetahui pengetahuan prasyarat tadi. Baiklah Bu Rini, harapan saya semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan saya tunggu ya Bu ceritanya di pertemuan yang selanjutnya dan saya ingin mendengar nih bagaimana respon murid-murid ketika Ibu Rini telah melaksanakan bimbingan tambahan serta memvariasikan pembelajaran. Siap Ibu, terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Terima kasih kembali Bu Rini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Eva. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Rini yang cantik. Selamat siang juga. Oke, terima kasih nih Bu Eva telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Gimana kabarnya nih Bu Eva? Kemarin saya sempat dengar ada yang ingin dibicarakan nih dengan saya. Ya Ibu, Alhamdulillah hari ini saya sehat. Seharusnya saya Ibu yang terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya. Jadi begini Bu ya, saya kan mengajar di Mhm. kelas 6 SD. Kebetulan Hmm. yang saya ajar itu materi IPA, yaitu tentang cara beradaptasi hewan. Nah,
Saat saya mengajar, saya melihat kalau anak-anak saya tersebut itu kurang, apa ya Bu ya namanya, kurang seriuslah dalam belajar. Hal ini dilihat Oke. adanya anak-anak yang masih bermain-main, terus Mhm. terbukti saat saya melakukan post-test, masih banyak yang mendapat nilai rendah ini Bu. Oke, jadi, artinya masalah yang Bu Eva hadapi sekarang itu adalah tentang minat belajar anak ya, yang kurang terhadap apa yang Ibu Eva ajarkan ya, Bu, ya, terutama di materi IPA ini tentang adaptasi hewan. Oke, baiklah kalau begitu. Berkaitan dengan masalah tersebut, apa nih yang ingin Bu Eva harapkan dari kegiatan pembicaraan kita pada siang hari ini? Ya, harapan saya, Bu, ya, setelah berdiskusi dengan Ibu Rini, masalah saya dapat selesai dan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan serius, serta anak-anak bisa menjawab soal dengan tepat, Ibu. Oke. Nah, menurut Bu Eva, hal-hal apa yang membuat anak-anak tersebut bermain-main nih dalam pembelajaran yang Bu Eva lakukan? Berdasarkan hasil pengamatan saya nih ya, Bu, ya, anak-anak tersebut memiliki bakat, minat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sedangkan saya ini memakai apa ya, metode itu hanya satu, yaitu metode ceramah. Nah, mungkin metode dalam saya mengajar itu kurang melengkapi sesuai dengan gaya belajar anak tersebut, Bu. Oke, baik. Artinya masih banyak murid yang belum tertarik dengan metode yang Bu Eva lakukan di kelas ya, Bu Eva. Ada lagi nggak selain itu nih? Mungkin terkait medianya juga, Bu, belum banyak Mhm, melakukan variasi medianya, mhm. terus juga belum sesuai dengan bakat, minat, serta gaya belajar anaknya. Oke, jadi masih terkait dengan, media pembelajaran beserta, minat gaya belajar anak ya, Bu Eva, ya. Baiklah, Iya. kira-kira apa yang membuat anak-anak bisa tertarik nih dalam pembelajaran yang, akan Bu Eva lakukan? Mungkin dengan menggunakan metode dan juga media yang berbeda-beda, Ibu, bisa disesuaikan Mmm. dengan mungkin minat, bakat, serta gaya belajar anak tersebut. Oke, jadi Bu Eva ingin, melakukan variasi lah ya, variasi Iya. terhadap metode dan media yang, akan digunakan. Wah setuju sekali saya Bu Eva, dengan menggunakan metode dan media yang berbeda, disesuaikan dengan bakat, minat, serta gaya belajar anak itu tentu akan membuat anak lebih tertarik dan, fokus dalam kegiatan pembelajaran ya Bu Eva ya. Iya. Kira-kira, medianya yang seperti apa nih Bu Eva? Ya, yang jelas itu, Bu, medianya ya media pembelajaran yang bervariasi, mungkin dengan menayangkan Mmm. video-video pembelajaran, terus dengan mempraktekkan secara langsung, dan tidak Mhm, lupa menyisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran supaya anak tersebut tidak merasa oke. bosan. Terus juga mereka merasa tertarik dalam pembelajaran tersebut, serta bisa lebih fokus lagi, Bu. Oke, menarik sekali Bu Eva. Artinya dengan media pembelajaran itu Bu Eva, mmm, bisa mengeksplor ya semua kemampuan yang ada di dalam diri anak. Kalau boleh tahu selama ini sumber belajar yang Bu Eva lakukan atau yang Bu Eva gunakan sumber belajar yang gimana saja Bu? Atau apa saja sumber belajar yang yang Bu Eva pakai gitu? Ya, jujur ini ya, Bu, ya, sebenarnya sumber yang selama ini saya pakai hanya berpaut kepada buku paket saja, Bu. Namun Mmm, nantinya saya akan mencoba berbagai media yang lain, Bu, yaitu tadi dengan media video ya. pembelajaran, artikel, bisa juga saya ajak anak-anak tersebut ke perpustakaan dan lain sebagainya, Ibu. Wah ide bagus sekali tuh Bu Eva. Saya yakin nih kalau misalnya Bu Eva bisa menggunakan, berbagai sumber belajar tertentu yang lebih menarik,
menantang, tentunya murid akan menjadi lebih antusias ya dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang jadi rencana Bu Eva untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, pertama saya akan melakukan tes diagnosis dulu, Bu, untuk mengetahui gaya Mm-mm. belajar siswa. Terus yang kedua, saya akan menyiapkan media dan sumber belajar yang bervariasi sehingga anak-anak dapat memenuhi semua gaya belajarnya. Oke, rencana yang sangat bagus sekali Bu Eva. Tapi untuk mendukung rencana tersebut, kira-kira ada nggak nih teman Bu Eva, rekan guru yang bisa membantu Bu Eva dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bu Eva? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, yaitu guru agama, Ibu. Karena apa? Karena kita harus membenahi akhlak anak tersebut. Apabila gurunya yang Oke. berbicara, maka murid yang mendengarkan. Selain Mm-mm. dari bantuan guru agama, mungkin saya akan meminta bantuan lagi kepada kepala sekolah untuk menyiapkan akses Mm-mm. internet, karena saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video. Oke. Jadi artinya Ibu akan berkolaborasi nih ya dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah juga, karena dengan rekan sejawat tadi mungkin bisa minta bantuannya guru agama. Kalau dengan kepala sekolah tadi kita bisa minta bantuan akses ya, terutama internet, karena memang benar kalau misalnya kita pakai media YouTube, media sosial yang lainnya, tentunya kita membutuhkan kuota data ya Bu Eva ya. Artinya yang perlu ditekankan Bu Eva akan berkolaborasi penuh nih dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya Bu Eva ya. Apakah ada lagi Bu Eva selain dari solusi yang Ibu Eva sampaikan tadi? Ya, mungkin solusinya yaitu saya harus mengelompokkan anak-anak tersebut sesuai dengan gaya belajarnya, Ibu. Misalnya anak yang Mm-mm. memiliki gaya belajar visual akan saya kelompokkan dengan visual, kinestetik Mm-mm. dengan kinestetik, dan audiotori dengan audiotori. Oke, jadi eh, ada pengelompokan di situ ya Bu Eva ya. Luar biasa sekali Bu Eva. Pengelompokan itu memang sangat penting guna memudahkan kita sebagai guru untuk mengelola kelas dan bisa memunculkan minat sesuai dengan apa namanya gaya belajar mereka masing-masing tadi ya Bu ya. Itu. Baiklah, Bu Eva, sekarang dari beberapa rencana Bu Eva tadi, mana nih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan melakukan tes diagnosis terlebih dahulu, Bu, untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, dengan saya melakukan tes diagnostik, kan otomatis saya tahu gaya belajar siswa. Nah, selain itu juga saya dapat mengelompokkan siswa tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing, Ibu. Oke, luar biasa. Kapan Ibu rencananya hal tersebut bisa bisa dilaksanakan sama Bu Eva nih? Secepatnya, Bu, mungkin bisa pada minggu ini juga. Oke, baik. Artinya rencana tersebut mulai bisa dilaksanakan ya sama Bu Eva di minggu-minggu ini ya Bu Eva ya. Mungkin mulai pekan depan sudah bisa terlaksana ya Bu ya. Oke, sekarang di titik ini nih, apa sih yang telah Bu Eva dapatkan dari proses perbincangan kita siang hari ini? Ya, Ibu, saya merasa senang sekali, saya merasa tercerahkan sekali saat saya melakukan diskusi pada siang hari ini. Begitu, Ibu. Baiklah. Oke, baik Bu Eva. Harapan saya
Semoga semua harapan-harapan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya saya tunggu nih cerita Bu Eva di pertemuan berikutnya ya seputar respon murid ketika Bu Eva telah melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan sumber-sumber yang bervariasi tadi. Saya tunggu cerita Bu Eva selanjutnya nih. Baik Ibu Rini, terima kasih banyak atas waktunya yang telah melakukan diskusi kepada saya pada hari ini. Oke, terima kasih kembali Bu Eva. Saya tunggu pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.